Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Herdiawan dari kelas 11 IPA B2. Saya akan membuat video presentasi tentang materi respirasi aerob. Langsung saja masuk pembahasan yang pertama, yaitu apa itu metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah penyusunan senyawa dari sederhana menjadi kompleks dan mengalami pembentukan energi atau disebut juga endergonik. Lalu katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan zat-zat kompleks menjadi zat-zat sederhana dan bersifat eksoterm atau eksergonik. Berdasarkan kebutuhan oksigen, katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Yang saya akan bahas di video kali ini yaitu respirasi aerob. Apa itu respirasi aerob? Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Ada beberapa tahapan yang terjadi di dalam respirasi aerob. Yang pertama, glikolisis. 2. Dekarboksilasi oksidatif atau DO. 3. Siklus Krebs. 4. Transport elektron. Saya akan membahasnya satu persatu di dalam video ini. Glikolisis adalah tahap pertama dari respirasi aerob. Glikolisis ini terjadi di dalam sitosol dan menghasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Untuk prosesnya sebagai berikut. Pada tahapan glikolisis diawali dengan glukosa 6 atom C diubah menjadi glukosa 6P 6 atom C, disertai dengan pemecahan ATP menjadi ADP sebagai sumber energi. Glukosa 6P 6 atom C diubah menjadi fruktosa 6P 6 atom C, lalu diubah lagi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat, disertai dengan pemecahan ATP menjadi ADP. Lalu senyawa DAHP diubah menjadi senyawa PGAL yang akan menghasilkan dua molekul ini, yaitu gliseraldehyde 3P PGAL 3 atom C dan dihidroksiaseton fosfat 3 atom C. Gliseraldehyde 3P atau PGAL 3 atom C diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat 3 atom C dengan cara mengikat fosfat organik. Setiap satu PGAL menghasilkan 1 NADH. Lalu diubah menjadi 3 fosfoglycerat 3 atom C disertai pembentukan ATP, diubah menjadi 2 fosfolipikserat 3 atom C, diubah lagi menjadi fosfoenol bifurat 3 atom C, lalu diubah menjadi asam pirufat 3 atom C disertai pembentukan ATP. Saya akan menjelaskan bagaimana bisa ATP yang dihasilkan dari glikolisis itu ada 2, sedangkan di proses ini ada 4 ATP. Ini ada 2 dan sini juga ada 2. 4 di sini itu 2-nya dipinjam, 2 ATP-nya dipinjam untuk di atas sebagai ATP-nya akan dipecah untuk menghasilkan ADP sebagai sumber energi. Jadi karena sudah dipakai 2, sisanya tinggal 2 yang hasil akhir dari glikolisis yaitu 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. 2. Dekarboksilasi oksidatif atau disingkat sebagai DO adalah tahap kedua dari respirasi aerob. Terjadi di matriks mitokondria dan menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 CO2, dan 2 NADH. Untuk prosesnya sebagai berikut. Proses pada DO diawali dengan
asam piruvat yang dihasilkan dari proses glikolisis tadi, yang akan melepaskan gugus karboksilat yang nantinya akan membentuk CO2. Lalu sisa atom C, CH3C00- akan mentransfer kelebihan elektron pada molekul NADH menjadi NAD. CH300- itu akan berubah menjadi asam asetat yang berikatan dengan koenzim A, yang nantinya akan dibentuk atau diubah menjadi asetil-CoA. Jadi hasil pada dekarboksilasi oksidatif itu ada 2 NADH, 2 CO2, dan 2 asetil-CoA. Dari mana 2 itu? Kan sedangkan di sini cuma ada 1. Nah, 2 itu karena asam piruvatnya ada 2 pada proses glikolisis tadi. Jadi ada 2 tahap proses dekarboksilasi oksidatif. Begitu proses dari dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga yaitu siklus Krebs adalah tahap ketiga yang terjadi di dalam respirasi aerob. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria dan menghasilkan 2 ATP, 2 FADH, 4 CO2, dan 6 NADH. Untuk proses dari siklus Krebs adalah sebagai berikut. Pada tahapan siklus Krebs diawali dengan asetil-CoA 2 atom C berikatan dengan oksaloasetat yang akan membentuk asam sitrat 6 atom C. Diubah menjadi asam isotat 6 atom C, lalu diubah lagi menjadi asam ketoglutarat 5 atom C, disertai CO2 dan pembentukan NADH. Lalu diubah lagi menjadi suksinil koenzim A 4 atom C, disertai CO2 dan pembentukan NADH. Suksinil CoA 4 atom C diubah menjadi asam suksinat 4 atom C, menghasilkan GTP yang nantinya akan diubah menjadi ATP. Asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat diubah menjadi asam malat yang memerlukan sedikit tambahan air. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH. Itu dia proses tahapan siklus Krebs yang hasil akhir yang menghasilkan transport elektron adalah tahap keempat dari respirasi aerob. Transport elektron terjadi di krista. Krista itu adalah bagian membran dalam mitokondria. Transport elektron menghasilkan 34 ATP dan 6 H2O. Untuk proses dari transport elektron adalah sebagai berikut. Ini adalah tahapan keempat dari respirasi aerob, yaitu transport elektron. Nah, transport elektron itu dimulai dari NADH melepaskan elektron, sehingga yang tadinya NADH menjadi NAD+. NADH masuk ke kompleks protein 1, sementara NAD+ ditinggal di luar untuk membentuk NADH yang baru lagi nantinya. Setelah masuk dia mengeluarkan H+, lalu NADH melewati koenzim Q, melewati kompleks protein 3. Di kompleks protein 3 ini dia juga mengeluarkan H+, lalu melewati sitokrom C dan kompleks protein 4. Di kompleks protein 4 ini dia juga mengeluarkan H+, lalu keluar dan ditangkap oleh oksigen, sehingga menjadi 2H ditambah O2 membentuk H2O atau disebut juga air. Lalu H2O dikeluarkan melalui proses ekskresi yang akan dipindahkan ke protein ini yang disebut sebagai ATP sintase, nantinya akan membentuk ATP. Karena setiap H+ yang masuk akan berubah menjadi ADP, dan ADP itu mengikat dengan fosfat yang akan membentuk ATP.
Ada pertanyaan dari mana 34 ATP itu berasal, sedangkan di sini tidak tertulis ATP. Jadi hasilnya kan 34. Dari mana 34 ATP itu? 34 ATP itu terbentuk atas 10 NADH dan 2 FADH. Nah, 10 NADH itu dari mana? Dari 2 NADH di glikolisis, 2 NADH di DO, dan 6 NADH di siklus Krebs. Nah, 2 FADH ini didapat dari siklus Krebsnya, ada 2 FADH. 1 NADH itu sama dengan 3 ATP. Jadi kalau ada 10, tinggal 3 dikali 10 yaitu 30. Dan 1 FADH itu sama dengan 2. Jadi kalau ada 2 FADH jadi 4. Sehingga 30 ditambah 4 adalah 34 ATP. Itulah penjelasan dari mana 34 ATP itu berasal. Hasil dari transport elektron itu adalah 34 ATP. Sekian saja video presentasi saya tentang materi respirasi aerob. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.